Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Cisianti Nasution, peserta Latsar CPNS Pemprov Su 2021. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang nasionalisme yang telah saya pelajari dari pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SMSI. Di sini saya akan mencoba menjelaskan 4 submateri dari nasionalisme. Yang pertama adalah nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kegiatan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan rakyat. Yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini adalah nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Yang sila pertama adalah dapat memahami perbedaan agama dalam masyarakat majemuk. Yang kedua, menghargai perbedaan dalam memeluk agama. Yang ketiga, sebagai landasan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam sila kedua yaitu saling tolong-menolong, sopan santun, bertoleransi. Sila ketiga adalah rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Nilai-nilai dalam sila keempat adalah mau mendengarkan pendapat orang lain, bertanggung jawab, dan tidak anarkis. Sedangkan dalam sila kelima ada nilai-nilai mau bekerja keras, tidak serakah, suka menabung. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kegiatan publik. 1. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana dimaksudkan ASN sebagai ujung tombak dalam implementasi dan operasionalisasi kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Melalui ASN-lah kepentingan-kepentingan publik dapat dipenuhi. 2. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik ialah lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat, dan pada hal tertentu, pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. 3. ASN yang berintegrasi tinggi. Orang-orang yang memiliki integritas memiliki kemampuan 1. Mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani. Yang kedua, mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup. Yang ketiga, bertindak secara terhormat dan benar. Yang keempat, terus membangun dan menjaga reputasi baik. ASN sebagai pelayan publik. Singkatnya, ada 5 aspek penting yang harus diperhatikan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mendorong agar pegawai ASN dapat bekerja secara profesional, mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik untuk kepentingan publik. 5 aspek tersebut adalah: 1. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk menerapkan prinsip good governance dan mendorong agar rekrutmen pegawai ASN jauh dari praktek KKN. 2. Adanya kritik dari masyarakat bahwa kualitas pelayanan publik semakin menurun. Ketiga, adanya tuntutan bahwa aparat pemerintah seharusnya lebih memiliki sense of crisis sehingga memahami apa yang harus dilakukan dalam situasi krisis. Yang keempat, aparat pemerintah dituntut dapat bekerja secara profesional dengan mengedepankan prinsip public accountability dan responsibility. Yang kelima, masyarakat sebagai pihak yang dilayani menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan aspirasi mereka. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana sikap-sikap menunjukkan hal itu adalah: 1. ASN tidak memihak kepada suatu kelompok. Yang kedua, ASN tidak memiliki sikap sumbu pendek. Yang ketiga, ASN memiliki bekal manajemen konflik. Yang keempat, ASN dapat menunjukkan contoh-contoh yang baik untuk membuat negara damai dan nyaman ditinggali. Yang kelima, ASN tidak melakukan tindakan yang dapat memecah belah bangsa. Implementasi. Ini salah satu contoh nasionalisme yang telah saya lakukan, yaitu mengikuti kegiatan ASBN atau API Semangat Bela Negara dengan kami para peserta Latsar CPNS mencium bendera merah putih sebagai bentuk cinta tanah air. Contoh kedua yaitu di dalam unit organisasi. Saya menghargai perbedaan-perbedaan dalam kemajemukan bangsa dan negara.